ketika kita bermain musik atau MC atau semuanya apapun lah ya, itu yang berkesenian, kita merasa nggak ditelanjangi oleh apa ya, maksudnya kita emang pure di situ gitu loh. Akhirnya bukan tentang PPKM-nya lagi, tapi tentang IPA, IPS. Banyak ya Bang ya pelajarannya. Ini baru PPKM loh. Iya. Jumpa lagi dengan saya Randu Alamsyah di podcast Radar Banjarmasin. Edisi kali ini kita akan membahas para pekerja seni di masa pandemi. Narasumber kita hari ini ada 3 orang yang saya kira luar biasa. Kita sudah menghabiskan banyak waktu tadi dengan ngomong-ngomongan, kayaknya sudah bakal habis untuk podcast nanti ini. Kita pertama ke Mas Eki Mores. Yep. Beliau ini adalah seorang MC, juga magician, juga talent, endorser, Waduh. Semua diborong. influencer, selebgram dan banyak lagi. Jadi beliau adalah orang yang sangat tahu bagaimana dunia seni ini ya. Selamat siang Mas Eki. Alhamdulillah siang Mas Randu. Sehat-sehat aja. Alhamdulillah sehat dan ini luar biasa kita diundang di Radar Banjarmasin nih. Iya, terima kasih. Tamu kedua kita ada Mas Amsoy dari Musik Matika ya. Musik Matika ya. Selamat siang. Selamat siang. Mas Amsoy, beliau ini musisi ya, vokalis ya Vokalis, di Musik Matika. Tukang teriak jatuhnya. Tukang teriak ya. Suara beliau sangat keras. Terus kita ada Mas Farid juga masih di Musik Matika. Betul. Beliau selamat siang. Selamat siang dan sehat selalu buat kita semua. Amin. Alhamdulillah. Wah, udah ada. Udah kan ya? Iya, udah. Maskernya bisa di Iya. Boleh ya? Oh iya, kan PPKM sudah mau selesai. Oh iya, Ini masih melekat, Bang. Oh iya. Udah nyatu om. Iya, Mas. Saya lepas ini aja ya. Iya. Oh, asik. Iya. Jangan pasang lagi dong. Kenapa telepon sih? Om? Ya, kan spesial sampean Mas. Spesial. Paling kenceng. Paling kencang. Vokalis dong. Peceler. Jadi kita santai aja Mas Oh iya, Mon, ya. siap. Kita di dunia seni juga seniman kayak tahu bersama santai-santai, nggak ada yang serius. Tapi ini kita membahas masalah yang salah satunya adalah gimana sih kehidupan para seniman di masa PPKM? Apakah terdampak dengan yang lain? Kalau saya dengar-dengar ada yang sudah jual rumah kemarin. Wah, semuanya itu udah ngeri itu kalau itu. Iya. Kita ke Mas Eki dulu Iya, ya. boleh, Mas. Ya, ke Mas Eki. Gimana Mas Eki? Ya, di tengah pandemi seperti ini memang kemarin udah sempat dan masih berlangsung ya. Saya jual rumah di Masih berlangsung artinya belum laku. Belum laku. laku. Masih di area Kota Banjarbaru juga, seputaran Kota Banjarbaru. Jadi pada saat PPKM kemudian pandemi ini masih berlangsung, saya memutuskan untuk jual aset tadi. Jual Aset Mas. Berarti PPKM ini memang sangat berdampak ya? Sangat berdampak Mas, mulai Maret 2020. Dari Maret 2020 yang terasa. Maret itu. 2020 itu awal mula pandemi yang sangat banyak sekali membuat acara kegiatan di cancel. Selaku saya pembawa acara, kemudian juga ada yang acara itu ditunda sampai sekarang belum terlaksana sama sekali. Belum terlaksana. Bayarannya juga belum ya? Belum juga, muka pun tidak ada. Jadi selama ini karena sangat bergantung di dunia ini ya, di bidang ini, di bidang seni ini. Jadi ketika ada PPKM yang sama sekali nggak ada pemasukan. Di luar itu nggak ada pemasukan sama sekali. Pernah mencoba Mas untuk pada saat pandemi kemarin yang awal itu saya jualan online. Tapi pada saat saya jualan online pembelinya juga berkurang PPKM ya? karena PPKM juga. Ikut PPKM juga yang beli juga, kan. pendapatan kurang ya. Betul. Jadi kurang berhasil untuk jualan online pada masa saat ini. Yang dijual apa, Mas? Kemarin itu elektronik, aksesoris handphone. Bukan yang di rumah ya? Iya, bukan. Bukan. Kalau rumah itu yang lebih besarnya lagi. Oh iya. Harusnya ada perkembangan ya. Maksudnya dulu kan jual
jual jasa, jual suara. Sekarang sudah bisa jual rumah. Wah, ada perkembangan tuh. Ini peningkatan sekarang ada peningkatan penjualan. Jadi selain properti tadi otomotif. Otomotif ya. Jadi motor yang saya punya sekarang saya jual juga. Jadi pemirsa, saya kira PPKM memang sangat berdampak. Kalau Mas Amsui punya cerita PPKM story yang sama dengan Mas Eki atau gimana? Banyak. Poin pertama bang yang mau kita omongin dulu, ini terutama musik ya, musik Matika juga. Iya, musik Matika. Karena kita baru tahun ini jadi, tahun ini juga launching lagu pertama. Awal tahun ya? Awal tahun. Bulan 14 Februari. 14 Februari. Pas Valentine ya. Valentine. Ya. Wih. Jadi yang paling berdampak banget pasti ya berangkat musisi karena kita menghadirkan banyak orang dalam satu event. Iya. Tapi ini jadi catatan bang buat kami. Bukan tentang PPKM-nya lagi, tapi tentang IPA, IPS. Banyak ya Bang ya pelajarannya. Ini baru PPKM loh. Iya. Masih banyak belum yang Udah lain. mengerikan ini loh. Belum lagi IPA, IPS, agama, matematika, muatan lokal. Iya. Gila Yang jelas PPKM ini gimana caranya kita berpikir lebih lompat lebih tinggi lah. Iya, lebih kreatif Karena lagi lah. Ya. Farid ngerasain yang udah berkeluarga. Iya. Wih deh gila survive-nya Itu bang, wah gila. berdarah-darah. Betul. Nanti teknisnya kita cerita juga. Ya. Intinya, wow ini kita harus Iya. lompat lebih tinggi. Jadi harus survive ya. Harus survive. Gimana Mas Farid? Wah, gila Mas, pokoknya sempat pengen jual alat musik juga kemarin. Ya sempat pengen jual efek, jual gitar, jual bass. Wah, kemarin tuh tapi kata untung istri dan keluarga masih support kan. Iya. Iya. Apa sih namanya? Jangan dijual dulu lah ini. Dukungan orang Iya, besar. Iya. Dan itu yang bikin kita masih bertahan. Dan dampaknya wah gila kalau PPKM ini. Gila dia sambil ngecat loh bang. Ya sampai semua aja diborong lah. Jadi tukang Semuanya cat. barbar akhirnya. Ngecat juga mural apa macam-macam lah. Iya akhirnya sambil ngelukis juga. Oh, ngelukis juga. Ya, jadi mungkin itu salah satu hikmahnya. Iya, itu bisa sih. mengeksplorasi. Iya, harus lebih kreatif lagi jadi. Iya, otomatis kan mikir caranya biar kita dapat pemasukan. Iya. Karena kita emang dari musik bang. Iya. Kalau nggak Pure dari musik, Iya, gila. Tapi kan kalau musik Matika kan bisa mic, kamera, bisa masuk di YouTube. Nah, itu loh, sekarang nih kan sekarang udah kita kan kemarin sempat mikir PPKM levelnya sekarang punya ada level maksudnya. Iya, kayak dulu kan makaroni. Makaroni kita juga saya juga jualan. Iya, saya sampai jualan makaroni, kita jualan apa? Macam-macam lah pokoknya. Mancis yang mirip Jipo. Jipo. Nah, walaupun bukan Jipo karena pasarnya mungkin kita terlalu mahal kalau jual Jipo di tempat lingkungan kami. Lingkungan kita lebih yang Jipo yang bukan imitasi ya. Bukan. Emang produk ada lagi. Iya. Cuman brand beda ya brand lokal Indonesia. Jadi kita taruhlah di situ brandingannya musik Matika dan kayak jualan kacang bang. Iya. Lumayan lah. Iya. Itu teman-teman juga support. Karena kan? teman-teman juga support sama kita gitu loh. Alhamdulillahnya teman-teman yang di ruang lingkup kita satu circle sama kita support banget. Walaupun mereka juga perih luar dalam. Iya, saya kira dunia seni memang sangat terdampak ya. Kalau orang-orang yang orang dagang mungkin masih bisa buka. Ya, mungkin masih bisa buka online, jualan online online. Asalkan Kalau jangan dunia malam seni kan kan. harus mengumpulkan banyak masa. Terus hotel nggak bisa buka, nggak ada kegiatan. Ya, ada kegiatan dan orangnya juga harus hidup bang. Iya itu. Perkawinan kan nggak begitu. Nah, wedding untuk yang selama ini yang mungkin yang kami dapat jobnya ya bang ya. Itu wedding yang jauh dari luar kota. Maksudnya jauh dari luar kota. Yang PPKM-nya nggak pakai level gitu. Tidak ada level PPKM. Oh, Kalsel kan semua ada level. Cuma mungkin ada level yang agak ringan ya. Lebih longgar mungkin. Iya. Lebih longgar ya. Kemarin saya ada Buka dong di mana yang lebih longgar? Iya, bagus ini. ngambil kita juga jobnya mau itu di investigasi lagi nih. area hulu sungai. Oh, Hulu Sungai. Jadi berangkat Hulu Sungai. demi dapat job lah bang. Ya. Mau nggak mau ya. Karena job bagi kita yang seniman ini bang bukan cuman sekedar mata pencaharian ya, cuman hasrat kita yang tertumpah di Juga ada. Itu ada idealisme di situ. Itu idealisme sendiri gitu. Iya. Jadi ketika kita bermain musik atau MC atau semuanya apapun lah ya itu yang berkesenian, kita merasa nggak ditelanjangi oleh maksudnya kita emang pure di situ gitu loh. Iya. Akhirnya.
Kalau di hulu sungai, Ya. berarti kalau main musiknya harus agak sedikit ya. Ya, berbeda dengan yang di kota besar. Beda. Mungkin dangdut ya. Ya, jadi organ tunggal biasa aja dan Organ itu juga masih menerapkan protokol juga. Tapi kita di sana demi tadi dapat job, dapat penghasilan ya. Berangkat naik taksi, Bang. Taksi. Lu sampai ke sana? Sampai sana udah nyeper aja langsung ke rumah orang. Biasa Mas Eke dalam setiap bulan sebelum pandemi itu biasa menerima berapa job? Income-nya Aduh. bulan gimana? Oh, income lagi. Aman ya Bang ya. Ya alhamdulillah itu kalau 1 bulan minimal 5. Wih, apa tuh? 5 event. Oh, 5 event. Jadi ada Kira 5. ulang tahun, ada misalkan ada event besar dari provinsi atau kota itu ada pameran. Nah, seperti dekat di Kota Banjarbaru kan di lapangan Murjani. Murjani. Itu biasanya 1 minggu full dapat job di sana. Minggu brand. Cuman ya untuk saat ini ya 1 tahun itu cuma 3 kali Bang. Ada. Iya 2020 ke 2021 kemarin. Itu padahal udah konak banget nih ya. Itu. Pengen job-joban. Aduh. Tapi gak ada jobnya. Udah sampai terjual-jual. Berbakat berarti Ki. Ya untuk marketingnya. Iya, Kalau musik Matika gimana? Sebulan biasa kalau sebelum pandemi? Dalam 1 tahun kita udah lahir. Karena kita juga berangkatnya dari ini Bang. Dari job-job kafe. Ya. Apalagi hotel ya. Iya. Variatif Bang. Variatif sih. Variatif. Ya, Di range sudah Tergantung. lumayan lah ya Mas Samsi. Range-nya kayak orang deh Bang. Iya, gitu aja dah. Takut dicatat sama pemerintah ya. Kita ATM udah nggak ini udah kesian. Ya. Takut yang itu ya. Ini udah dicatat-catat sekarang. Penghasilan iya. berapa? Oh iya. Iya. Oke lagi. Iki kena tuh. Enggak. Oke. Masih kecil. Oh, iya. Masih STM. Belum punya NPWP ya? Jadi pas PPKM ini ada yang sempat dibatalkan gitu ya? Wah, banyak. Banyak ya? Wih, Sama ya. Sama. Gimana Mas Farid? gila. Kalau hitung puluhan sih ada sih. Kalau hitung Ada puluhan lah. dibatalkan ya? Banyak Mas. Banyak. Dan itu padahal kita sempat kan waktu dikirain kan awal-awal pandemi ini wah paling sebentar aja. Iya, paling sebentar. Iya, Ya kan? kayak 2-3 bulan. Ya mungkin segitulah kan. Ternyata wah ternyata udah sempat minjam online kan nanti dibayar buat yang ini kita event jadi aja. Ya, kita pernah Mungkin coronanya sebentar aja kan. Yeah. Ternyata jos Asik. coronanya sampai level berapa sana? Kita nunggu PPKM dulu selesai. Oh iya. Nanti kan IPA IPS belum ya. Oh nah itu kan nggak berhenti kan. Nah Itu PPKN. Iya, oh PPKN ya. Salah dong. dan sampai sekarang kreditannya masih Iya. Ada. Tapi ini kalau bakal muncul bisa kita dicari developer apa sih namanya? kolektor. Iya, debt collector kan. Debt collector, Enggak apa-apa ya. Wah nggak apa-apa lah. Tandain Bang. Udah tahu lah corona ya pasti dia. Iya Jadi begitulah. Banyak lah. saya kira seniman memang punya cara menyikapi Macam-macam. cara menyikapi hidup yang sangat santai. Iya, Makanya santai. untung Walaupun menjadi berdarah-darah, seniman, walaupun iya. berdarah-darah. Betul. Penderitaannya sama tapi seniman lebih santai karena mereka tahu cara menyikapi hidup, menghibur diri. Ya bahkan dapat jok Bang. Ya. Apa? Jok. Joke. Iya Oh, joker. kirain joke tadi. Ya kalau joker kan yang pakai topeng. Ya. Jadi pada saat ada sebuah pemikiran Bang waktu di rumah itu Iya. pakai masker. Kan pakai masker harus supaya menjamin kita tidak tertular virus nih. Ya. Nah, jadi pada saat ada pemikiran ada jok Bang. Masker itu tidak menjamin kita terkena apapun. Tapi yang bisa jadi jaminan itu ada PPKB. Walah. Ada Kita udah sering. Tapi bener tuh. iya. Kan buat kita yang online bayar itu ya. Orang bayaran. Itu cuma jok ya Bapak ya. Bahaya ini Mas. Nah, akhirnya kita mau eksplorasi sisi lain kita Nah, ya. Terus betul. kita masuk ke media sosial atau YouTube. Tapi saya ingin tahu sih seberapa bersaing sih selebgram atau
pelaku dunia seni di Kalsel ini? Maksudnya nggak ada yang sampai saling serobot lahan atau apa? Gimana di belakangnya itu? Ada nggak? Kalau untuk saat ini, Kalau banyak ya, musisi banyak banget. Musisi banyak yang terdampak gila. Kalau misalnya Kalsel di antara provinsi-provinsi lain, ada Kalsel lebih ada persaingan nggak? banyak. Oh, persaingannya maksudnya. persaingan. Secara kualitas gimana? Kalau menurut Mas Farid secara pribadi? Kualitas bukannya jelekin ya, Iya. tapi ini kebanyakan sih dari Kalsel yang nyampe kemana gitu. Maksudnya Iya, kalau di antar iya. kabupaten Banjarmasin sama Banjarbaru lah, lumayan Iya, kan benar. buat ada misalnya event di Pelihari misalkan yang diajakin di. Iya. Tapi Jadi kalau kayak kualitas sama sih, kalau mungkin cuman lebih terkenal mungkin ya. mungkin ya gitulah. Karena tinggal di kota kan. Iya mungkin ya. Sampai ke kampung juga pernah main sih. Oh siapa ini? Oh artis ini. Oh, padahal kan cuman kuli. Tukang cat ya. Tukang cat ya. Kalau tahu ya. Pernah kami waktu kapan ya kita ya? Yang mana mas? Waktu pandemi ya? Enggak, pandemi itu pada pertengahan pandemi. Sama pandemi juga. Iya. Emang ada ya? Saya bersama Farid. Ini kita pulang tengah malam di belantara hutan gitu, Bang. Kalian nggak ngajakin aku? Iya. Saya masih Beda dia lagi. Oh, beda. Beda ini ya. Tarsan ya. Tapi itu jobnya cuma kita Private gitu. menghibur acara yang Private party, cuma yang ya. biasa. Oh private Yes. sering juga ya? Nah, Itu sering. nanti ya kalau teman-teman Itu. pengen boleh. Cuman perjuangannya masuk hutan. Kalau private sering juga berarti wah luar biasa bisnisnya karena Ya, memang terhitung 3 nggak harus tergantung institusi kayak hotel. Iya, enggak, ya. cuman terhitung 3 kali dalam setahun itu aja, Bang. Iya sih. Saya kira orang yang ingin menggelar acara private juga ulang tahun atau wedding, mereka itu sering nanya jangan-jangan mahal. Iya. Kira-kira berapa sih kalau misalnya menghadirkan MC atau Ini musisi? gimana? Oh Eki dulu. Eki. Kita belak-belakan aja dari sini. Harganya sebenarnya, Bang, pada saat pandemi dan sebelum pandemi Beda. bahkan, Bang, aduh, separuh dari harga sebelum pandemi saya terima, Bang, pernah. Oh sudah diobral ya? Obral, betul. Demi, Bang. Ada isu nggak? Iya. Aduh, meleleh nih. Bahkan terasa perjuangan ya, Farid ya. Betul. Gitu. Tengah malam pulangnya, Bang. Pokoknya sudah separuh gitu aja. Separuh, walaupun separuh dari angka yang biasanya kita ngejob. Nggak normal lah kan? Iya. Angka normal itu tetap kita terima. Yang jelas sebenarnya terjangkau sebenarnya. Ya. Oh ya, nanti teman-teman mungkin yang ada nonton mau ya jangan lupa ya. Langsung catat aja. Catat di Instagramnya. Oh, jadi pemirsa kalau mau undang musisi atau magician Yes. atau MC Iya. bisa menghubungi mereka. Ini Musik Matika. Musik Ya. Matika. Nanti search aja di Instagram juga ada, YouTube juga ada. Mas. Berangkat. Iya kan ya? Ya. Tenang, harga normal. Iya. Ke bawah juga boleh. Wah. Harga nego ya. Bawa apa Mas? Iya. Bawa nunjuknya kemana? Harga Bang? ke bawah. Oh iya. Harganya ya bukan aneh ya. Nunjuknya loh. Nunjuknya loh. Ayo. Jangan. Wah. Iya. Karena pada saat pandemi ini, Bang, kami bukan hanya survival tadi, cuman harus memenuhi kebutuhan. Iya dong. Ya, selain dari kebutuhan pokok, hidup, dan juga ada Kreditan. angsuran, Bang. Angsuran kami tidak saya sendiri ya tidak dijamin juga, Bang. Kalau pemerintah gimana nggak ada bantuan untuk para pekerja seni? Kalau saya dengar-dengar di Batola ada ya di Batola. Iya, di Batola ada. Kalau saya sendiri alhamdulillah sampai sekarang no bantuan, Bang. Pernah dengar Mas Farid? Belum. Bantuan. Baru ini dengar yang Baru Batola itu baru ini. ini kami tahu ada bantuan untuk para seniman atau independen. Saya pernah baca beritanya di Batola itu ada yang biasa biduan, vokalis, anak band. Mungkin nggak nyampe sini Saya kali ya. kira kalau nggak salah saya baca ya, mungkin sekitar setahun yang lalu ketika awal-awal pandemi. Awal pandemi. Saya kira itu program yang bagus ya, Iya, karena betul. memang Nah, itu yang ditunggu. pekerja seni kita sangat terdampak. Betul Ya. sekali. Pemerintah mungkin melihat banyak profesi yang lain tapi saya kira pekerja seni itu penting karena mereka masukkan kegembiraan. Nah, itu yang orang sombong. Iya. Di saat-saat susah yang kayak gini orang-orang perlu gembira, jadi mereka menghibur orang, tapi mereka sendiri menangis dalam hati. Itu saya kira Keren itu kata-katanya. luar biasa. Saya kira
Ya kalau kita sendiri Bang, selain menghibur itu kita cari penghasilan dan pahala sebenarnya ya. Nah, Pahala. yang nggak kelihatan pahalanya apa Mas? Ya Ini mulai masuk dakwah ini. Berarti udah malam nih, jam berapa? Malam 8 plus nih Mas. Dan bikin awet muda ternyata Bang. Iya Setiap dong. kami menghibur orang itu pasti awet muda. Iya. Amsoy, Parit, ini tidak ada yang nyangka Bang. Padahal 30 semua. Jangan salah loh. Saya 45 kan. 45. Oh enggak ya. 30 kayak 29 Mas. 30 sisanya. Beda sekali. Oh sisanya gila. Setahun gitu. Ternyata udah 9 ya. Ya, bahkan orang tidak nyangka biasanya kayak seperti saya ini, wah ini umur 17 tahun. masih 25-an nih, masih Wah, 25 ke bawah. betul. Padahal udah 33 Bang. Ngaku sendiri dia. Iya ya. Iya, kamu kan 32. 43. 43. 45, 43. Iya. Jadi pemirsa, saya ketemu Mas Eki ini nggak pernah beliau ini susah apa. Iya. Pokoknya orangnya senyum, Tawa mulu, kan? tersenyum. Ini di belakang Bang 2 tuh ya. Iya. Iya, hati-hati nih Mas, handphonenya Handphone hati-hati. hati-hati. Saya kira entertainer sejati lah. Yes. Ya, Iya. alhamdulillah Abang. Jadi itu private bisa, Private terus bisa. dari hotel bisa. Tapi Bisa. Bukan- job dari hotel sudah nggak begitu ada lagi ya. Sekarang kan nggak ada. Kalau dari hotel sih alhamdulillah sampai sekarang belum pernah. Alhamdulillah ya. Belum pernah ya. Belum pernah dapat lagi. Hmm. Selama pandemi berlangsung. Bang. Job-job dari apa? Kantor pemerintah? Kalau untuk menghibur seperti ya, bermain sulap apa itu cuma 1 atau 2 kali. Cuman yang kalau yang private itu maksudnya lebih masuk ke kampung-kampung gitu. Ya Kampung-kampung ya. Ngeri. kayak di Ya. pelosok lah kemarin. Bedol desa lah. setelah Bedol. pandemi. Ya apa ya dalam rangkaian acaranya itu. Cuman kalau Sunatan. untuk- ya hampir sama selamatan. Selamatan. Sunatan Mas, kintanan. Iya Hitanan. hitanan. Iya. Cuman kami menghiburnya ya secara tetap menerapkan protokol juga. Wih, Bang. contohnya, Mas, Pakai contohnya. masker. Oh iya ya. Pakai peser. Terus jaga jarak. Karena Antara kalau dekat nanti wudhu lagi. Oh iya. Iya. Kalau musisi gimana? Apa di kafe-kafe masih lancar atau gimana? Kan kafe sangat banyak sekarang di Banjar. Iya, banyak. Ada 200-an. Wah, ini banget, jamur banget. Jamur. Parit Tapi atau Amsi? kalau aku sih bilang Amsi apa Parit? saya Amsi. Oh iya. Yusma. Iya. Sekarang sih wah nggak ada lagi sih. Kita kan sempat nih Musikmatika setiap malam Kamis ya Mas ya. Iya, Di malam kafe Kamis. itu ada. Di kafe. Sempet. Salah satu. Sekarang sampai udah stop Tutup dulu dulu. kafenya. Stop dulu. Gara-gara Iya, PPKM. PPKM. Sampai minus loh. Karena Mas, nggak kita bisa mati ya. operasional juga nggak ini kan. Iya. Usaha kafe saya kira memang gila. dilematis juga. Iya mati. Pokoknya gila lah. Mati-matian mereka untuk Iya. bertahan juga. Karena disamakan dengan restoran, sementara restoran kan buka siang nggak. Iya. Iya. Kafe baru malam baru Betul. ada. Dan jam corona cuma ada malam katanya. Nah, yang anehnya Cuma ada malam. Iya, itu sih bingung aja biasanya malam doang. Malam doang corona. Iya. Pas siang mungkin belum ditemukan Belum kali ya. ditemukan. Atau tidur. Oh iya tidur. Atau dia nocturnal. Oh iya ya. Oh pantas Cari kelawar makan kan? malam hari. Iya, Melawar. gadang ya. Kita searching dulu. Oh. Jadi gini Bang, kita ngatasin apa? Kan sempat dilema nih. Ya. Level 4. Level 4 apaan sih? Apalagi sih? Searching lagi kan. Kang, seruput dulu ya. Seruput. Serut Kang. Seruput tangan kanan. Silakan, silakan. Suruh tangan kanan nanti. Jadi enak ya. Iya iya lah. Endorse. Iya. Gratis. Gratis. Jadi sempat kita down banget, terutama Musikmatika. Yang jobnya kadang juga dapat dari sang MC yang bawain kita, atau dari orang-orang yang kita kenal dekat. Dan Musikmatika juga baru lahir kan namanya 1 tahun, tapi kita mainnya udah lama, main berdua, main sama teman-teman udah lama ngumpulnya. Tapi pas sekarang pas Musikmatika jadi, tapi keadaannya kayak gini, kita nggak bisa promosi kan. Iya. Iya. Otomatis lagu, oh ya udah jalan biasa. Kesini kita udah ada punya manajer sekarang Bang. Sekarang juga punya engineer sendiri yang segmentasinya mau dulu nih nggak pakai duit dulu. Iya. Jadi kita berantem dulu bareng-bareng buat apa sih? Jagain barisan kita biar bisa survive. Satuin kekuatan dulu. Udah dapat nih timnya dan ada ngobrol beberapa ide tentang apa yang dilakukan teman-teman musisi di luar negeri. Jadi sekarang kan lebih Amerika, kayak kemarin aku lihat di Lisbon gitu. Sporting Lisbon, Portugal. tempatnya ya Portugal. Ada musisi yang
ternyata platform itu di dunia ini banyak banget platform musik. Atau platform yang mirip Bigo aja. Jadi mereka di situ main musik dan mereka bersirkulan dengan yang suka sama mereka, dan di situ mereka dapat berkahnya. Ada yang nyawer mungkin, ada yang ngasih gitar mungkin karena dia tahu dia suka. Akhirnya bermodalkan itu dan bermodalkan banyak pengalaman di YouTube, nonton YouTube, karena kita sempat positif juga kemarin. Jadi pas positif itu belajar biar kita pas keluarnya bagus lagi nih otaknya nih. Betul. Walaupun kita stuck tambah kurus, nggak ada masukan. Isoman ya. Iya. Isoman. Oh ternyata kayaknya ini yang harus kita lakuin. Keadaannya sekarang ya harus bergerak dibalik keadaannya. Pola pikir kita harus dibalik, bagaimana caranya kita lompat nih. Tapi pas PPKM. Kalau kita kalah sama PPKM ini bukan tentang coronanya lagi. Karena PPKM bakalan terus-terusan sampai vaksin selesai kan. Virus mungkin bakal terus-terusan. Dan virus ini kita harus emang berdampingan kan, Bang. Sepertinya udah kayak apa ya? Kayak penyakit mah mungkin. Iya kan? Atau sakit kepala, flu biasa. Yang jelas kita harus berdampingan. Ini bakalan kita harus hadapin. Tapi bagaimana caranya kita lompat dari ini dengan cara yang berbeda, memanfaatkan. Sekarang kan informasi cepat banget, Bang. Cari. Kita cetuskanlah berempat ini, kita bikin virtual yuk sama teman-teman yang lain juga, musisi yang di lingkungan kita banyak banget. Kita obrolin, trial error dulu, ini dulu, berantem dulu, inilah itu. Akhirnya dapat bahwa kita bikin kayak gini. Dan alhamdulillah kita trial 3 minggu ya. 3 minggu Musikmatika trial. Konser virtual pertama, Bang. Aku pribadi ya pengen nangis, Bang, megang duit segitu dapat lagi. Alhamdulillah. Dan kita dapat bagi apresiasi segitu, wah. Apresiasi gitu. Yang nonton kita kemarin sekalian pamer juga sih. Barusan aja. Agustus, September bulan ini. September lah. Iya ya. Akhir Agustus. Konser virtual itu enggak. Emang September, Bang. September awal. Konsep itu datang, kita nggak tahu, barbar aja deh pokoknya. Kita nggak tahu gimana caranya main ngobrol di depan mic. Kan kita cuma garuk gitar sama teriak-teriak. Jadi divirtualin di rumah, duduk di rumah atau di studio. Di tempat ini manajer kita kan ada warung kopi kecil. Di situ. Jadi sering ngumpul di situ, kita virtual di situ. Apresiasinya gila, Bang. Jadi virtual pakai platform seadanya. Instagram kemarin. Instagram dulu. Instagram Musikmatika. Kita kasih dulu teaser nih. Sehari sebelum bakalan kita ada acara nih. Kita bikin bergitar bareng berdua nih. Ternyata, Bang, yang nonton sampai Malaysia, Bang. Indonesia Timur. Manado juga ada. Manado. Yang paling jauh itu Malaysia ya kemarin. Bang, gila kita yang dulu yang nggak pernah ngobrol di depan kamera. Kagok. Kagok. Tapi tiba-tiba bisa gitu loh, karena gara-gara itu yang nonton, kita juga kaget dan kita harus bertahan untuk menahan apa ya? Menahan malu juga mungkin karena kita belepotan kan. Dan dari situ udah perincian malam, ternyata kita kan taruh rekening kemarin rekening aku ya. Akun dananya Faris. Kita taruh situ. Kita nggak minta donasi, kita cuma ngamen. Kalau suka ada yang request, alhamdulillah. Mau nyumbang silakan. Mau nyumbang nggak apa-apa. Yang jelas kita main aja barbar kita. Ya kita kayak gini gitu loh. Ternyata ada yang request ya, Mas ya. Ternyata ada yang request. Bahkan ada yang nggak bisa kita bawain akhirnya. Kita yang ngutang, dan dari situ kelihatan ukurannya bahwa kita emang harus kayak gini. Setelah selesai itu gila, Bang, liatin rekening, Bang. Alhamdulillah lah, pokoknya bisa buat beli popok lagi, beli popok susu lagi kan. Lumayan lah, alhamdulillah. Saya kira itu semacam ngamen virtual. Betul. Ini terobosan yang bagus bagi musisi-musisi yang lain. Memang beda dengan tatap muka. Beda sih, rasanya beda. Semangatnya juga beda. Tapi kangen sih. Ini bidang yang harus dieksplorasi. Kita coba disesuaikan dengan keadaan. Karena keadaannya sekarang kita nggak boleh ketemu. Bahkan bisa batal katanya. Duduk lagi. Lainnya. Kalau bukan muhrib. Bang. Jadi kalau pesulap saya kira
malah agak lebih susah karena biasanya pesulap kan kasih banyak kartu kan? orang Harus malas komunikatif. nyentuh kartu itu kan karena mereka takut ada Terus ada Virtual gimana harus sulap? komunikatif dan virtual. Kalau untuk sulap Virtual ini gimana, Mas Eki? di selama pandemi ini memang jobnya itu ya beda sekali Bang. 1 tahun itu saya pernah hitung kan dicatat di agenda Bang cuma 2 kali. Tapi Mas Eki belum punya manajer sendiri. Alhamdulillah selama ini manajernya diri sendiri. Gaji diri sendiri, dia gede. aku sempat lihat Mas Eki sulap virtual lah. Iya, sulap virtual terus juga sekarang Gimana kemarin tuh ya lupa. Jadi 2 orang itu. Oh Ya kan sempat kan tuh, itu sulap virtual. itu bikin kontennya. Oh iya. Konten. Konten. Berarti keahlian Ya kalian, tapi yang paling banyak terpakai waktu pandemi ini promo sih, endorsement tadi. Wih. makasih plus Mantap. Ya, alhamdulillah ya. ya, alhamdulillah itu jadi talent beberapa konten. Jadi ada yang yang boleh ya Bang ya, politik, kemudian ada tentang berat informasi publik dan lain-lainnya. Tapi di situ saya belajar bahwa setiap kita ada masalah pasti ada solusi. Wih. Yang penting kita profesional ya. Betul, profesional, cari uang ya. cari uang dan tujuannya memang itu untuk menutupi kebutuhan di keseharian dan juga Paling nggak kita tadi. belajar profesional. Belajar profesional. Terus ada satu hal yang membuat saya tegar Bang di saat pandemi. Ayo. Walaupun kawan-kawan bahkan ada orang yang saya kenal pejabat publik sampai orang-orang yang teman saya juga itu berpulang ke rahmatullah karena pandemi karena ya sakit ya. Dia ada orang yang menegarkan saya itu ibu orang tua saya. Karena ibu saya bilang berapa aja yang kamu dapat disyukuri. Nah, itu betul tuh. Itu yang banyak yang sering dilupakan. Kalau dulu berapa aja dapat, wah santai aja apa-apa. Sekarang kita harus banyak bersyukur kata beliau agar supaya nikmatnya bertambah. Itu. Nanti ditambah terus Mas nanti tambah Satu lagi biar bertambah, Apa biar tuh? berkah. Kita bagi sama orang-orang. Nah. Iya. Wah, itu betul. Sodako ya. Apa yang ditunggu ya? Soalnya ya. Orang seni yang religius loh. Iya. Enggak lihat. Iya. Gampang, kita ikutan majelis kopi dong. Kita adalah orang-orang majelis kopi ya. Iya ya, kita bertiga ya. Oh iya ya. Ngomong Satu kopi. lagi MC satunya siapa? Pajar. Oh, pacar gak ikut. Ya, itu lagi sibuk dia Itu sekarang. terang banget soalnya dia pacar kalau naik. Iya, kan namanya Pajar. Oh ya. Tambah lagi Surya. Ya itu tetap Tambah terang lagi. Oh iya. terang. Ya pemirsa saya kira banyak yang bisa kita ambil pelajaran dari para pelaku seni, para musisi, MC. Bagaimana cara mereka menyiasati situasi ini. Saya kira setiap orang punya cara untuk menyiasati, tapi kita bisa belajar dari para seniman bahwa apapun kesulitannya kita harus menghadapi santai mungkin, serileks mungkin, tapi tetap berusaha, tetap gembira. Insya Allah ada jalan keluar. Betul. Ada pesan-pesan terakhir Mas Eki? Mungkin bukan pesan ya karena tadi saya disebut magician juga. Oh iya. Berarti kita simpan untuk terakhir ya. Oh, iya. Boleh. Mas Arsul. Dulu ya. Di sini apa? Jadi pesan-pesan tadi ya Bang. Iya. Aku lebih ini sih untuk teman-teman musisi Banjarbaru terutama. Yang jelas positive thinking. Itu yang paling penting, positive thinking. Jangan lupa sama orang-orang sekitar yang bakalan jadi teman kita sampai kapanpun. Bahkan nanti kalau kita baik bertemannya sampai ke surga mungkin. Amin. Peduli sama teman-teman sekitar kita dulu. Baru bakalan kita yang jadi dapat berkahnya. Positive thinking sama baik, selalu baik. Sebarkan kebaikan untuk teman-teman sekitar kita. Udah itu doang. Luar biasa. Mas Farid gimana? Sebenarnya udah diwakilin sama Mas Amsi sih, tapi tambahan aja sih. Kalau buat musisi sepertinya PPKM ini menambah kita lebih kreatif lagi lah. Harus ya. lebih banyak karya lagi sebenarnya. Jangan apa ya? Jangan takut ngeluh, berkarya atau lagi. Jangan jadi ngeluh. Ya, positive thinking gitu. Harus positive thinking. Siapa tahu mungkin karena pandemi ini datang tiba-tiba, mungkin juga hilang tiba-tiba. Nah, tahun kita hilang. nggak tahu. Betul. Rezeki malah tambah. Iya, kan? jangan Iya. di atas ya kan Bang? Ya, penting positif sama Positive Allah thinking. Subhanahu wa taala. Ya.
Oke, Mas Egi, kalau ada yang ingin diperlihatkan pemirsa, ini ada I like that move. aksi sulap dari Egi Mores, silakan. Ya, sebenarnya ini permainan yang klasik ya. Jadi sambil juga ada pesannya, Bang. Jadi karena teman-teman ini sudah sering saya ajakin main sulap, sekarang Bang Randu kita main sulap. Langsung ya. Bang, ini permainannya mudah, ini klasik. Ada kartu remi, ya kartu remi beda-beda ya. Nah, jadi Bang Randu atau Mas Randu ambil satu, terus tempelin ke sini. Jangan dilihat kartunya. Tempelin ke sini. Boleh ya, kelihatan ya? Oke, terserah, bebas aja Bang, ambil Bang. Bebas aja. Mas Eki merem ya? Aku lihatnya sebelah sana. Oh. Ini kartu khusus nggak? Kartu biasa aja ini? Kartu biasa. Abang ambilnya nggak boleh lihat. Oh, ambilnya nggak boleh lihat. Kalau bahasa Inggrisnya your choice one card. Biasa main di gimana Mas? Online. Iya. Ya, ambil satu aja Bang. Langsung tempelin ke sini. Ya. Oke, langsung tempelin di dindingnya. Oke, sudah. Nah, ini kartunya kita taruh ke tengah ya Bang ya. Oke, sudah. Wah, ketahuan tuh. Sudah? Gak ada yang lihat, Bang Randu tahu kartunya? Enggak, belum. Kan enggak lihat. Enggak tahu. Kamu tahu kartunya? Tahu. Belum. Kamu tahu kartunya? Apa? Enggak tahu kan? Merah. Maksud tahu kartu merah ya? Sebenarnya kartunya itu Keluar dong dia kalau keluar. Sebenarnya kartunya itu enggak jauh dari kita saat ini. Karena dekat. Iya, kan dekat. Iya, karena dekat. Tapi di dalam kartu ada yang namanya seorang yang kukuh dan dia selalu menjaga raja dan putri atau ratu, yaitu penjaga dan panglimanya. Nah, ini kartu Bang Randu sesuai dengan kata-kata saya tadi. Jack. Itu. Karena di sini ada baju hitam, Jack sebagai penjaga ya Bang ya. Karena di sini paling dominan baju hitam kita ya. Oh iya ya. Jadi kartunya Jack keriting. Saya nggak ada lihat Bang Randu, kita tidak ada settingan. Oh iya. Boleh dibuka kartunya Bang Randu dan perlihatkan ke kamera. Jack keriting atau Jack keriting. Dan kita tidak ada settingan ya. Kita tidak ada settingan. Ini kartunya silakan Bang. Ini pemirsa, saya nggak ada melihat ini, saya langsung tutup. Sama sekali nggak ada settingan di balik sulap ini. Wih, keren. Luar biasa. Betul, luar biasa. Iya, keren. Kalau mau ngundang beliau bisa langsung ke. Bisa langsung. Iya, kontak Eki Mores Instagramnya. Iya. Luar biasa Mas Eki, Mas Amsuy, Mas Farid. Saya kira saya senang sekali bisa berkumpul dengan para seniman, berbagi suka dan duka lebih banyak. Belum nyampe nangis dia, harusnya kita bikin dia nangis, bahaya. Ya, saya kira ya sudah tadi banyak hal yang pesan-pesannya tadi. Jadi itu aja pemirsa, kita akhiri podcast Radar Banjarmasin kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.